Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau adalah orang yang sangat akrab dengan Nabi mulai kecil. Umurnya beliau dengan Rasulullah terpaut 2 tahun. Nabi lebih tua. Sering berbincang-bincang dengan Nabi, sering berkumpul dengan Nabi, kalau bahasa sekarang runtang runtung. Kemarin kan pernah diceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk membawa Nabi ke Waraqah bin Naufal, keponakan daripada Sayyidatuna Khadijah yang beliau itu adalah ahli kitab Injil. Kemudian bagaimana si Waraqah menerangkan, kamu harus kuat wahai Muhammad, itu bukan jin yang datang kepada kamu, tapi itu adalah makhluk Allah yang suci, yang pernah datang kepada para nabi-nabi, kepada Nabi Musa, dan sekarang datang kepada kamu, berarti kamu akan menjadi nabi akhir zaman. Mendengar begitu, masukkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, udah naruh hati kepada Rasulullah. Wah, ini teman saya nih rupanya menjadi pilihan nih. Dan memang lagi rame saat itu di negeri Arab, saat munculnya Nabi akhir zaman dari kaum Arab. Jadi orang memang menunggu-nunggu. Termasuk teman akrabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sepupunya, keponakannya juga Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah menjadi ammahnya. Hakim, waktu dia duduk-duduk dengan Hakim bin Hizam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, budak perempuannya Hakim bin Hizam ngomong, Tuan Hakim, inna ammataka Khadijah tas'um fi hadzal yawm anna zawjaha nabi mursal mithil Musa. Tuan Hakim, bibi kamu Khadijah hari ini aku mendengar menyatakan suaminya adalah nabi sebagai utusan Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar laporan itu, langsung bergegas Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya, apa sih kejadian wahai Muhammad? Apa sih? Diceritakan, bagaimana dia mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai Rasulullah SAW. Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sadaqta, kamu orang yang jujur. Kabar kamu semuanya tidak pernah luput. Kamu tidak pernah berbohong. Kamu benar. Bi abi anta wa ummi. Saya sumpah demi bapak dan ibuku, kamu benar. Kamu itu ahlus sidqi anta. Orang yang paling jujur kamu. Kalau begitu anakku nyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung. Enggak pakai mikir dulu. Saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah dan kamu adalah sebagai Rasulullah. Aku beriman. Karena itu Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq. Orangnya udah percaya duluan sudah sama Nabi. Menyaksikan mulai kecil kok. Bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Langsung nyambut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dijuluki As-Siddiq. Loh, bukan As-Siddiq itu waktu kejadian Isra dan Mi'raj.
As-Siddiq sudah dipanggil mulai masuk Islam pertama. Cuma belum banyak dikenal. Tapi proklamirnya percaya dengan Nabi di hadapan semua orang-orang ketika orang semua mendustakan Rasulullah waktu kabar Isra dan Mi'raj. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begini, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat indahu kabwah illa ma kana min Abi Bakar." Aku tidak mengajak orang masuk Islam kecuali masih ada berfikirnya, masih ada pertimbangan dulu. Kecuali Abu Bakar nggak pakai menimbang-nimbang, percaya kamu Rasulullah, langsung deh. Karena itu Allah puji, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Yang datang membawa kebenaran itu Rasulullah. Wa saddaqa bih, dan yang membenarkan dengan kebenaran yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, dengar Siti Khadijah dari dalam. Ucapannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengar Siti Khadijah. Keluar Siti Khadijah, waktu itu pakai kerudung merah. Belum ada ayat hijab. Maka Siti Khadijah mengatakan, alhamdulillah alladzi hadaka yabna Abi Quhafah. Alhamdulillah. Aku syukur sama Allah yang memberi kamu hidayat, wahai Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu luar biasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Ma kallamtu ahadan fil Islam illa aba alayya wa raja'ani fil kalam illa ibn Abi Quhafah fa inni lam ukallimhu fi syai'in illa qabila wastagama alaih. Kata Nabi, aku tidak pernah berbicara tentang Islam kepada seorang pun kecuali masih ada perdebatan. Masih aku ini di debat, masih aku ditanya, masih aku tadi itu interogasi atau yang lainnya, kecuali Ibn Abi Quhafah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak berbicara dalam sesuatu pun kecuali dia menerima, nggak pakai dipertimbangkan, langsung menerima dan istiqomah dalam itu, artinya tetap mempertahankan. Yang lainnya masih mikir, masih kita buktikan dulu. Karena itu ada beberapa banyak cerita. Kamu Nabi, iya, bisa membuktikan, coba itu, coba ini, tampakkan mukjizat kamu itu, agak begini. Sayyidina Abu Bakar gak pakai gitu. Nabi, saya percaya kamu Nabi Allah. Saya percaya kamu Isra, bahkan kamu Mi'raj pun saya percaya. Padahal belum dikabarkan Mi'raj. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sempurna. Sehingga Nabi SAW berkata, "Ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam, walakin bisirrin alladhi wagara fi sadri." Abu Bakar ini mengungguli kamu semuanya sahabat, bukan diukur karena sholatnya lebih banyak, walaupun banyak sholatnya. Bukan puasanya lebih banyak, walaupun banyak puasanya. Tapi sir yang ada di hatinya, kekuatan iman yang ada di hatinya, itu yang mengungguli. Nggak pakai bukti-buktinya karo Nabi. Pasti benar itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu mulai pertama Islam. Masya Allah.
Karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat kedudukan tinggi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi kedudukannya sangat tinggi. Selain imannya kuat, cerdas Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Cerdas. Kemudian jeli gitu. Kalau bahasa sekarang titis. Kalau mikir itu persis. Sehingga Nabi menyatakan, "Atani Jibril faqala li innallaha amaraka an tastashira Aba Bakrin." Jibril datang kepada aku dan berkata, "Muhammad, ajaan Abu Bakar untuk musyawarah dalam urusan dakwah, urusan Islam." Kalau bahasa sekarang, mustasyarnya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga untuk Sayyidina Umar, turun perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Sebagian ahli tafsir menyatakan, ajak musyawarah mereka wahai Muhammad dalam urusan Islam. Yang dimaksud adalah utamanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu tidak berlebihan kalau ada yang menyatakan kana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu bimakanil wazir min Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau status pemerintahan diibaratkan Nabi itu segala-galanya, Sayyidina Abu Bakar adalah perdana menterinya. Dalam satu riwayat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala ayyadani bi arba'ati wuzara." Allah membantu aku dengan memberikan 4 orang yang menjadi pembantuku, wazir, yang menjadi pembantuku, artinya yang membantu aku. Kalau wazir itu sebetulnya menteri. Ada 4 menteri, tapi bukan menteri. Artinya 4 makhluk ini, 4 yang dipilih oleh Allah ini untuk membuat posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsnain min ahli sama wa itsnain min ahli al-ard. 2 penghuni langit, 2 penghuni bumi. Penghuni langit siapa? Jibril wa Mikail. Malaikat Jibril dan Mikail, mustasyarnya Rasulullah itu. Yang di bumi, Abu Bakar wa Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Masya Allah. Karena itu keliru kalau ada orang nyaci Sayyidina Abu Bakar. Nanti akan kita bahas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kok bisa langsung ya menerima dan percaya dengan kenabian Nabi Muhammad? Ya karena memang kelihatan terus Sayyidina Abu Bakar. Mulai di Mekah bagaimana sampai perjalanan ke Madinah yang kelihatan pohon memberi salam, batu memberi salam, ngelihat bagaimana awan yang selalu menaungi Rasulullah. Alhasil kelihatan semuanya. Tanda-tanda kenabiannya udah kelihatan. Dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mimpi. Diperkuat dengan mimpi. Mimpinya begini. Mimpi kelihatan bulan turun dari atas ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, merkat itu bulan pecah kecil-kecil masuk ke rumah-rumah. Kemudian setelah itu kumpul lagi, datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada di pangkuan Sayyidina Abu Bakar itu bulan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tanya kepada orang ahli takbir saat itu. Di antaranya Bahira. Bahira ini mengetahui kitab Taurat, kitab Injil. Mengetahui, menceritakan mimpinya dari itu. Kata si Bahira, "In sadagat ru'yak fa innahu sayub'ats nabi min qaumik. Takun anta wazirahu fi hayatih wa khalifatahu ba'da mamatih."
Abu Bakar, kalau memang mimpi kamu itu benar, sesungguhnya enggak lama atau sudah saatnya sekarang Nabi dari kaummu, dari kaum Arab akan diutus oleh Allah sebagai akhir Nabi. Dan kamu berarti menjadi pendampingnya di dunia, dalam kehidupannya, di masa hidupnya kamu menjadi pendampingnya, dan setelah wafatnya kamu menjadi khalifahnya. Benar. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak pakai tanggung-tanggung. Ini udah dari mimpi ada perintah, kelihatan saksi, bukti kenabian banyak, langsung percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena itu luar biasa ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya betul-betul Nabi SAW mempercayakan, percaya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena keimanannya. Karena keimanannya, sampai Nabi mengasih gambaran gini. La wuzina imanu Abi Bakrin wa imanu tsaqalain la rajaha imanu Abi Bakrin ala imani tsaqalain. Kasih gambaran sama Nabi. Kalau seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar sendiri, kemudian ditimbang dengan imannya manusia dan jin selain para nabi dan para rasul, dikumpulkan jadi satu, ditimbang kekuatan imannya Sayyidina Abu Bakar. Ini jangan menghina dong sama Sayyidina Abu Bakar. Ini orang yang sudah dinas dalam Al-Quran kesahabatannya. Karena itu ulama menyatakan siapa yang mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar kafir hukumnya, murtad. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Nabi berkata kepada sahabatnya di gua, idgala li sahibihi la tahzan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahibihi, kepada sahabatnya, siapa sahabatnya saat itu yang bersama Nabi di gua? Sayyidina Abu Bakar, enggak ada yang lain. Kemudian Nabi menyatakan, la tahzan, jangan kamu sedih Abu Bakar, Allah bersama kami. Kalau sudah Allah menyatakan sahibi, seterusnya sampai hari kiamat inti baca ya sahibi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, iya itu zamannya Nabi kemudian murtad. Kok tahu? Lalu Allah sudah menas dalam Al-Quran kok. Enggak benar dong kalau Allah menyatakan sahibi kalau saat itu murtad. Setelah itu murtad. Inilah kedunguan, kebodohan, dan akhirnya menjadi kebencian yang enggak tahu arah. Hati-hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang hebat. Malah bagaimana dipererat, bukan menjadi sahabat lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jadi mertuanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kaya, di Mekah itu kaya. Banyak toko, rumah, kebun kurma, banyak sekali. Kaya. Nabi perlu dana, jual satu, kasih sama Rasulullah. Perlu dana, kasih sama Rasul. Kasih, habis sudah. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq beli kancing enggak ada. Ganti kancing lidi daripada pohon kurma, diganti sebagai kancing bajunya. Orang seperti begini kemudian diragukan keimanannya. Kamu itu siapa? Iman opo sih niku? Hayya 'ala sholat turu. Enggak pernah hatam Al-Qur'an, enggak kelihatan iktikaf di masjid. Siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Ente siapa? Enggak ngoco. Nah, karena itu udahlah, orang yang begitu itu busuk mulutnya, busuk hatinya. Jauhi orang yang demikian itu. Jangan dikumpuli, jangan pernah kumpul dia dunia sampai akhirat. Jangan hadir kepada pengajiannya, bukan pengajian, pengacauan.
Ngaji itu ngajarkan orang baik, akhlaknya bagus, mulutnya baik. Ngajar laknat gitu kok. Bukan pengajian, bukan pengacauan. Ilmiah, mana ilmunya? Nggak punya apa-apa ente kok. Kalau ente punya ilmu, ayo. Duduk kita baca hadis, ayo. Minder gitu, baca aja karat-karit. Baca aja karat-karit kok. Kapan kamu punya ilmu? Ayo duduk sini. Di majelis-majelis gak pernah hadir, kemudian tampil di sana jadi Ustadz Kabir. Ustadz apa ente? Nggak tahu sejarah. Dalilnya cinta ahlil bait, tapi nyaci Sayyidina Abu Bakar. Cinta ahlil bait. Nih, di antara imam ahlil bait adalah Sayyidina Ja'far Shadiq. Supaya kenal sampean bahwa orang-orang gitu itu adalah orang bodoh, nggak kenal sejarah. Di antara imam itu adalah Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq itu kalau dihitung nasabnya adalah bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain As-Sibit, bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ya. Siapa ibunya Sayyidina Ja'far Shadiq? Siapa ibunya Sayyidina Ja'far Shadiq? Istrinya Sayyidina Muhammadul Bagir, cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Ja'far Shadiq dari ayahnya, cucunya Sayyidina Ali, cucunya Siti Fatimah, cucunya Nabi. Dari ibunya, cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanya lagi, siapa ibunya Farwah? Ibunya Farwah juga cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Mau percaya sama orang gini nih pinter? Nggak tahu sejarah. Jadi Sayyidina Ja'far Shadiq itu cucu Sayyidina Ali, cucu Siti Fatimah, cucu Nabi, dan cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Habaib yang di Indonesia ini kebanyakan cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga cucu kami, datuk kami itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ente bicara ngawur, datuknya sendiri dibilang kafir-kafir. Imannya kamu tidak terbukti. Ngawur itu orang. Nggak ngerti sejarah dia. Nggak ngerti sejarah. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah berkata begini, la tasubbu Abu Bakrin. Awas kamu, jangan caci Sayyidina Abu Bakar. Fa innahu waladani marratain. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu pernah melahirkan aku 2 kali. Ya ini. Cucunya, datuknya ada 2 dari turunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya sendiri dan jiddahnya, ibu-ibunya. Sampai Sayyidina Ja'far Shadiq bagaimana menunjukkan cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq supaya jangan mau tertipu kita dengan orang-orang yang mengajarkan cinta Ahlul Bait itu benci Sayyidina Abu Bakar. Ma arju syafa'ata Aliyan syai'an illa wa ana arju min syafa'ati Abi Bakar mithlah walaqad waladani marratain. Aku tidaklah mengharap syafaat Ali kecuali juga syafaat aku ini mengharapkan syafaatnya Ali dan juga syafaatnya Abu Bakar juga. Aku ini mengharapkan syafaatnya Ali dan juga mengharapkan syafaat Sayyidina Abu Bakar sama dengan harapanku kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Sama-sama datukku. Ali bin Abi Thalib datukku, Abu Bakar juga datukku. 2 kali aku dilahirkan dari Abu Bakar. Yang ngomong siapa? Ja'far Shadiq. Kok berani ente? Mulutnya nyaci-nyaci Sayyidina Abu Bakar. Busuk hati, busuk mulut. Jauh dia dunia akhirat. Gak usah ditemenin dia orang. Kecuali kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas ya. Ini di kitab, makan kitab ente.
Kitab. Kitab karangannya siapa? Kitab karangannya orang yang dengki, kitab orang yang benci. Baca kitab datuknya ente sendiri. Bagaimana ngajarkan? Baca kitab-kitab yang dipilih oleh datuknya kau. Bagaimana? Dipilih dengan orang jembrak-jembrak gitu. Pilih yang benar kalau kitab itu mau dibaca. Enggak tahu asal usulnya, serbannya warna-warni macam-macam, dibaca begitu, enggak tahu asal usulnya. Udahlah, enggak perlu. La Iran, wala Irak, wala macam-macam. Datuk kamu sendiri. Baca itu. Karena itu hati-hati, ya. Hati-hati. Ya, kita kalau terlalu kompromi sama orang gitu, enggak enak. Perasaan, dia nggak punya perasaan, kurang ajar. Masa mertua Nabi dibicarakan begitu? Masa sahabat yang membantu Rasulullah seperti begitu dicaci begitu? Masa datuk kita dicaci begitu? Datuknya Ja'far Shadiq dicaci begitu? Nggak bisa. Ini orang mulutnya harus dicor biar nggak bersuara. Ya nggak usah takut. Debat. Kalau ente nggak bisa debat, bilang kalau ente nggak ayo ke Ustaz Taufik. Biar tahu bahwa dia adalah bukan ahlul ilm. Bukan ahlul ilm. Ya, karena itu udahlah. Kalau Anda melihat sejarahnya bagaimana Sayyidina Zaid bin Ali Zainal Abidin, seorang imam yang besar, itu sudah beliau mau dihabisi, mau diganyang sama orang-orang yang membenci. Mau diganyang sama orang-orang yang membenci. Datang orang-orang ini yang mengaku cinta Ahlul Bait, saya akan siap membela Anda, menjadikan Anda imam kami, bela Anda, tapi dengan catatan ente harus benci sama Abu Bakar Umar. Apa kata dia? Keluar kamu dari rumahku. Farafadu wa min huna summiyat rawafid. Diusir, rafadu. Akhirnya orang-orang yang demikian ini, golongan itu, Syiah model begitu itu disebut rawafid. Dulunya tidak disebut rawafid. Akhirnya disebut rawafid. Rawafid itu orang-orang yang terusir. Karena diusir oleh Sayyidina Zaid. Sampai akhirnya Sayyidina Zaid mati digantung, saudara. Jadi mereka mau membaiat dengan catatan begini, kalau enggak dibiarkan mati dibunuh. Enak itu. Jangan pernah jadi ahlul bait ente yang membenci kepada para sahabat. Jangan, wallahi jangan. Keliru Anda. Ahlul bait tidak mengajarkan caci maki sama sekali. Tahu Sayyidina Ali Zainal Abidin, saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Anda biar tahu aja nih bandingan nih, ajaran yang benar dengan ajaran yang tidak benar nih. Ajaran yang mengajarkan akhlakul karimah dan ajaran yang mengajarkan kebencian. Biar tahu dah. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu adalah putranya Sayyidina Husain yang menyaksikan bagaimana tragedi dibunuhnya ayahnya Sayyidina Husain. Bagaimana juga saudara-saudaranya dibunuh. Nyaksikan sendiri. Artinya dia tahu kejadian itu. Tapi apa yang dilakukan? Balas dendam? Enggak. Nuntut? Enggak. Nyaci? Enggak. Sabar. Jaga lisannya. Berakhlakul karimah. Sampai anak-anak mereka itu yang bapak-bapaknya menjadi pembenci, anak-anaknya menjadi muridnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, saudara. Ada ahlul bait, ini ahlul bait. Bukan mengajarkan kebencian, bukan menebar laknat, tapi menebar rahmat. Berkumpul dengan manusia
dengan al-akhlaqul karimah. Nah, karena itu, mudah-mudahan insyaallah kita selamat semuanya. Tetap pertahankan akidah Ahlussunnah Jamaah ya. Cinta Ahlul Bait dan cinta para sahabat. Terus begini sampai akhir hayat. Dan inilah yang dipilih oleh datuk-datuk kita. Inilah yang dipilih oleh Ahlul Bait. Adapun yang sekarang muncul kecil-kecil, ini cideping-cideping nih. Ya, ini nggak tahu apa-apa nih. Ini suruh belajar lagi. Ya, ini suruh belajar lagi. Kita semuanya tidak ingin mencaci siapapun, tapi karena kamu mencaci orang-orang yang istimewa, karena itu kamu harus tahu diri bahwa kamu adalah bukan bernilai seperti yang kamu caci, tapi mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang telah berjasa kepada umat Islam. Mudah-mudahan dijauhkan kita semuanya daripada kebencian kepada sahabat, dijadikan orang-orang yang tetap husnudzan kepada mereka, zahir batin. Amin Allahumma amin.